Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Winianingsi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan sharing mengenai best practice yang telah saya lakukan. Di sini saya menyusun cerita baik best practice ini menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi praktik saya yaitu di SMA Istiqomah Bandung. Lingkup pendidikannya itu adalah sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan model pembelajaran problem based learning, berbantuan LKPD dan video puntiran spinner pada materi distribusi binomial di kelas 12 IPA 1. Penulis saya sendiri Ida Widyaningsih, tanggal praktik baik saya yaitu tanggal 12 Desember 2022. Nah, di sini ini ada situasi di sini adalah latar belakang masalah. Selama ini proses pembelajaran masih berpusat pada guru, peserta didik belum sepenuhnya terlibat aktif dalam pembelajaran karena kurangnya penggunaan model pembelajaran inovatif, membuat peserta didik pasif dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang selama ini digunakan masih monoton sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dalam proses pembelajaran, sehingga perlu adanya inovasi baru dalam pembelajaran. Selain itu, terlalu mengandalkan buku paket sebagai sumber belajar, jarang menggunakan LKPD di kelas, belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif, kurang merancang media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, rancangan pembelajaran belum berbasis HOTS, LKPD belum dirancang berdasarkan pemahaman konsep, kurangnya memberikan soal HOTS, serta pembelajaran di kelas kurang berbasis HOTS. Dari latar belakang di atas, dilakukan praktik baik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan model pembelajaran problem based learning, berbantuan LKPD dan video puntiran spinner pada materi distribusi binomial di kelas 12 IPA 1 SMAS Istiqomah Bandung. Nah, di sini mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Nah, di sini saya sebagai guru di sini akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran menggunakan model problem based learning, berbantuan LKPD dan video puntiran spinner dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Praktik ini penting untuk dibagikan, di mana banyak manfaat apabila dipraktikkan, terutama manfaat terhadap peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, dalam praktik ini saya sebagai guru berperan dan bertanggung jawab sebagai fasilitator bagi siswa sekaligus pembimbing jalannya pencapaian tujuan pembelajaran. Tantangan untuk mencapai tujuan dalam prosesnya memang tidak mudah, membuat peserta didik termotivasi dalam belajar. Perlu adanya stimulus yang membuat peserta didik termotivasi. Saya sebagai guru tergerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dengan mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Dengan adanya motivasi diharapkan peserta didik lebih bisa mendalami matematika, terutama ketertarikan peserta didik dalam kemampuan pemecahan masalah matematis. Karena dalam pemecahan masalah diutamakan kemampuan peserta didik dalam memahami masalah. Untuk itu, perlu adanya pembelajaran berbasis pemecahan masalah sehingga kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik meningkat. Kedua, siapa saja yang terlibat dalam praktik ini? Yang terlibat adalah guru sebagai pendidik, peserta didik, observer, serta sekolah. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan praktik baik yang telah saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana langkah pembelajaran ini dengan orientasi peserta didik terhadap masalah yang disajikan yaitu mengenai materi yang berkaitan dengan distribusi binomial dan termuat dalam LKPD yang dibagikan. Di sini peserta didik menggunakan video puntiran spinner sebagai media pembelajaran, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini peserta didik berkelompok sebanyak 4-5 orang di mana setiap kelompok berdiskusi, yaitu data atau bahan atau informasi untuk menyelesaikan masalah serta diberikan pula bahan ajar yang telah dibuat guru sebagai salah satu referensi peserta didik. Langkah selanjutnya membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Pada tahap ini, guru berperan membimbing peserta didik dalam penyelidikan menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok.
Langkah selanjutnya, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karya melalui kegiatan membuat laporan sebagai karya dan menyajikan hasil karya melalui presentasi. Langkah terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru sebagai peserta didik di mana guru bersama peserta didik mengevaluasi mengenai alternatif jawaban penyelesaian dan menyimpulkan hasil dari pemecahan masalah. Nah, strategi apa yang digunakan? Nah, strategi yang digunakan dalam praktik baik ini menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD dan media pembelajaran video puntiran spinner. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yaitu perlu menggunakan metode pembelajaran yang menantang untuk mengingatkan rasa pengetahuan serta kemampuan analisis inisiatif atas materi pelajaran. Salah satu metode pembelajaran berbasis masalah adalah problem based learning dengan tuntunan guru bagi peserta didik menyelesaikan solusinya. Pada proses pembelajaran, guru harus bisa memfasilitasi dan meluruskan jika peserta didik menemui kekeliruan, serta di awal pembelajaran perlu adanya menghubungkan materi dengan masalah-masalah agar konsep yang dipelajari terasa nyata. Guru perlu membuat rancangan pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Nah, siapa saja yang terlibat dalam praktik baik ini? Yang terlibat adalah guru sebagai pendidik, peserta didik, observer, serta sekolah. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Dalam praktik baik ini diperlukan kemampuan guru dalam mempraktikkan sintaks dari model PBL, serta perlu adanya sarana prasarana pendukung karena di mana praktik baik ini menggunakan video puntiran spinner sebagai media, serta perlu adanya inovasi baru untuk dalam membuat LKPD berbasis pemecahan masalah. Nah, refleksi hasil dan dampak. Pertama, bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Nah, berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan hasil kuis, didapatkan rata-rata nilai yang bagus melebihi nilai minimal. Hal ini berarti menandakan proses pembelajaran telah berhasil. Hasil respon peserta didik pun baik. Dari ini dapat disimpulkan bahwa model problem based learning berbantuan LKPD dan video puntiran spinner efektif meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran matematika pada topik distribusi binomial. Karena kalau misalkan motivasi belajarnya meningkat, berarti kan kemampuan pemecahan masalahnya meningkat. Nah, faktor penentu keberhasilan yaitu adanya pembelajaran berbasis masalah, PBL, serta LKPD dan media pembelajaran berupa video puntiran spinner. Semoga praktik baik yang telah saya lakukan menginspirasi rekan sejawat untuk melakukan praktik baik yang sama. Yang paling berdampak dalam praktik ini adalah guru sebagai pendidik, peserta didik sebagai tujuan pelajaran, serta sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apakah hasilnya efektif? Berdasarkan hasil nilai kuis yang didapatkan dengan rata-rata melebihi nilai minimal, maka pembelajaran menggunakan model PBL berbantuan LKPD dan media pembelajaran berupa puntiran spinner adalah efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Dalam pelaksanaan praktik baik ini dibantu oleh observer. Berdasarkan hasil wawancara dengan observer, didapatkan saran bahwa guru sudah melaksanakan sintaks PBL dengan baik, meskipun dalam praktiknya ada peserta didik yang kurang fokus terhadap pembelajaran, tetapi secara keseluruhan praktik ini sudah baik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor penentu dari keberhasilan dalam praktik baik ini adalah model pembelajaran, di mana model PBL yaitu suatu model yang berbasis pemecahan masalah. Kemudian LKPD berbasis pemecahan masalah sebagai stimulus bagi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, serta adanya video pembelajaran berupa video puntiran spinner di mana peserta didik tertarik dalam melakukan percobaan, khususnya dalam materi yaitu distribusi binomial. Apa pelajaran dari keseluruhan proses pembelajaran dalam praktik baik ini? Perlu adanya persiapan untuk mempraktikkan dari kesiapan guru maupun sarana prasarana pendukung. Nah, itu untuk PBL saya. Ini adalah untuk aksi kedua saya menggunakan PJBL. Di sini
Lokasinya masih sama yaitu SMA Istiqomah. Ruang lingkupnya itu adalah sekolah menengah atas. Tujuannya itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan model pembelajaran project based learning berbantuan LKPD dan proyek pembuatan papan tabel distribusi binomial pada materi distribusi binomial di kelas 12 IPA 1. Penulisnya saya sendiri, Ida Widyaningsih. Tanggal praktik baik saya itu pada tanggal 4 Januari 2023. Nah, di sini situasi pertama latar belakang masalah. Selama ini proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Peserta didik belum sepenuhnya terlibat aktif dalam pembelajaran karena kurangnya penggunaan model pembelajaran inovatif membuat peserta didik pasif dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang selama ini digunakan masih monoton sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Sehingga perlu adanya inovasi baru dalam pembelajaran. Selain itu, terlalu mengandalkan buku paket sebagai sumber belajar, jarang menggunakan LKPD di kelas, belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif, kurang merancang media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, rancangan pembelajaran belum berbasis HOTS, LKPD belum dirancang berdasarkan pemahaman konsep, kurangnya memberikan soal HOTS, serta pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS. Dari latar belakang di atas, dilakukan praktik baik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan model pembelajaran project based learning, berbantuan LKPD dan proyek pembuatan papan tabel distribusi binomial pada materi distribusi binomial di kelas 12 IPA 1 SMA Istiqomah Bandung. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Saya sebagai guru di sini akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran menggunakan model project based learning berbantuan LKPD dan proyek membuat papan tabel distribusi binomial dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi distribusi binomial. Praktik ini penting untuk dibagikan di mana banyak manfaat apabila dipraktikkan, terutama manfaat terhadap peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Dalam praktik ini saya sebagai guru berperan dan bertanggung jawab sebagai fasilitator bagi siswa sekaligus pembimbing jalannya pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini tantangannya apa saja yang menjadi tantangannya? Pada prosesnya memang tidak mudah membuat peserta didik termotivasi. Perlu adanya stimulus yang membuat peserta didik termotivasi. Saya sebagai guru tergerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelajaran di kelas lebih menyenangkan dan mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Nah, dengan adanya motivasi, diharapkan peserta didik lebih bisa mendalami matematika, terutama ketertarikan peserta didik dalam kemampuan pemecahan masalah. Karena dalam kemampuan pemecahan masalah diutamakan kemampuan peserta didik dalam memahami masalah. Untuk itu perlu adanya pembelajaran berbasis pemecahan masalah sehingga kemampuan pemecahan masalah peserta didik meningkat. Nah, siapa saja yang terlibat dalam praktik ini? Dalam praktik baik ini yang terlibat adalah guru sebagai pendidik, peserta didik, observer, serta sekolah. Nah, di sini aksinya yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Praktik baik yang telah saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning. Langkah pertama yaitu pertanyaan mendasar, di mana pada langkah ini peserta didik diberikan pertanyaan mendasar untuk pemecahan masalah yang akan mereka selesaikan. Pada tahap ini peserta didik berkelompok sebanyak 4-5 orang, kemudian diberikan pula LKPD dan bahan ajan sebagai penunjang proyek. Langkah selanjutnya mendesain perencanaan proyek, di mana pada langkah ini peserta didik berdiskusi menyusun rencana proyek. Pembuatan proyek di sini yaitu peserta didik membuat papan tabel distribusi binomial. Peserta didik lalu membagi tugas menyiapkan alat, bahan, media, serta sumber yang dibutuhkan. Kemudian langkah selanjutnya menyusun jadwal pembuatan proyek papan tabel distribusi binomial. Di mana pada langkah ini guru bersama peserta didik membuat kesepakatan mengenai waktu penyelesaian proyek, kemudian langkah selanjutnya memonitoring dan perkembangan proyek, di mana pada langkah ini guru memantau jalannya proyek dan membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan. Langkah selanjutnya menguji hasil, di mana langkah ini guru bersama peserta didik membahas kelayakan proyek dan membuat laporan produk untuk dipresentasikan. Langkah terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar, di mana pada tahap ini guru bersama peserta didik
didik mengevaluasi hasil papan tabel yang telah dibuat serta saling menanggapi hasil serta menyimpulkan hasil proyek yang telah dibuat. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan dalam praktik baik ini adalah menggunakan model project based learning, berbantuan LKPD dan proyek pembuatan papan tabel distribusi binomial. Guru harus menggunakan model pembelajaran yang tepat, yaitu guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang menantang untuk meningkatkan rasa keingintahuan serta kemampuan analitis dan inisiatif atas materi pelajaran. Salah satu metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan matematis adalah project based learning dengan adanya proyek untuk menyelesaikan solusinya. Pada proses pembelajaran, guru harus bisa memfasilitasi dan meluruskan jika peserta didik menemui kekeliruan, serta di awal pembelajaran perlu adanya menghubungkan materi serta materi dengan masalah yang sehari-hari agar konsep dipelajari terasa nyata. Guru perlu membuat rancangan pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Siapa saja yang terlibat dalam praktik baik ini? Yang terlibat adalah guru sebagai pendidik, peserta didik, observer, serta sekolah. Apa saja sumbernya? Yaitu praktik baik ini diperlukan kemampuan guru dalam mempraktikkan sintaks dari PJBL serta perlu adanya sarana prasarana pendukung karena di mana praktik baik ini menggunakan papan sebagai media serta perlu adanya inovasi baru guru dalam membuat LKPD berbasis pemecahan masalah. Nah, refleksi hasilnya, dari hasilnya itu berupa nilainya melebihi nilai minimal, respon peserta didik pun baik, kemudian dapat disimpulkan bahwa model project based learning berbantuan LKPD dapat meningkatkan kemampuan pemecahan matematis pada materi distribusi binomial. Faktor penentu keberhasilan yaitu adalah dengan PJBL serta LKPD dan bahan ajar sebagai penunjang pembuatan proyek papan tabel distribusi binomial. Semoga praktik baik ini yang telah saya lakukan menginspirasi rekan sejawat untuk melakukan praktik baik yang sama. Yang paling berdampak dalam praktik baik ini adalah guru sebagai pendidik, peserta didik sebagai tujuan pelajaran, serta sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apakah hasilnya efektif? Nah, dari hasil kuis dengan rata-rata melebihi nilai, maka pembelajaran menggunakan PJBL dengan berbantuan LKPD dan proyek pembuatan papan tabel distribusi binomial adalah efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, respon orang lain terhadap strategi ini dalam pelaksanaan praktik baik ini dibantu oleh observer. Berdasarkan hasil wawancara dengan observer, didapatkan saran bahwa guru sudah melaksanakan sintaks PJBL dengan baik, meskipun dalam praktiknya ada peserta didik yang kurang fokus terhadap pembelajaran, tetapi secara keseluruhan praktik ini sudah baik. Apa yang menjadi faktor keberhasilannya, yaitu faktor penentu dari keberhasilan ini adalah dalam praktik baik ini adalah model pembelajaran, di mana model PJBL yaitu suatu model yang berbasis proyek, kemudian LKPD berbasis pemecahan masalah, serta stimulus bagi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses? Pembelajaran dengan praktik baik ini perlu adanya persiapan untuk mempraktikkan baik dari kesiapan guru maupun sarana prasarana pendukung. Baik, itulah cerita baik, praktik baik yang telah saya lakukan di aksi 1 dan aksi 2 menggunakan PBL dan PJBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.